rekan-rekan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Divisi Hubinter dan seluruh jajaran yang saya hormati, Saudara Murchandra dan semuanya. Kemudian Direktur PPA dan PPO yang saya hormati, Ibu Nurul Azizah dan seluruh jajaran. Saya mulai ini pendalaman yang sebagaimana diajukan oleh pimpinan tadi. Ini karena gelisah juga kita mendengar kasus Sofyan Iskandar Nugroho ini. Yang menarik buat saya adalah kan kalau begini menyerah negara ini. Karena memang ketentuan tadi yang dijelaskan secara teknis nyerah kita gitu. Kebetulan kita sedang membahas KUHP ini. Kira-kira harus masuk di sana atau tidak nih pandangan teman-teman mengatasi masalah ini. Nah yang kedua juga di Undang-Undang Polri. Ya. Karena ini akan terus berulang seperti disampaikan Mas Bimantoro tadi ya. Nah yang ketiga, ini challenge betul yang dipertanyakan pimpinan tadi. Sejak kapan dihitung daluarsa? Kalau hitung-hitung daluarsa ada macam-macam teori yang dan praktek juga. Tapi salah satu yang dipakai di Indonesia ialah konsep TUN. Keputusan pejabat tata usaha negara itu diputuskan misalnya hari ini, tapi yang bersangkutan subjeknya di situ baru tahu 1 tahun kemudian, dia dihitung tahunnya itu sejak dia menerima surat keputusan itu, lalu dia bisa mengambil langkah hukum selama misalnya 90 hari atau berapa hari. Ada batas waktu yang dibuat di situ. Jadi daluarsanya setelah dia atau masanya batas waktu yang diatur itu di saat dia mengetahui. Jadi challenge tadi menarik juga. Kalau kejadian di Amerika tahun 2000 sekian, kita hitung, kita baru nerima tahun 2020 berapa? 14 ya. 16 misalnya itu. Itu challenge ini, kita diskusi ini supaya tidak ada kekosongan hukum dan bagaimana jalan keluarnya. Itu yang pertama. Tetapi yang paling menarik pimpinan, saudara Kadip kita ya, dari 6 penjelasan ini yang membuat saya nih terganggu ini rasa kedaulatan kita bernegara nih menurut saya, yaitu nomor 4 dulu. Ternyata Amerika berdasarkan asas resiprositas, APH Amerika Serikat tidak menunjukkan komitmen hubungan baik kepada pemerintah Indonesia dalam hal kerjasama penangkapan dan pemulangan buronan subjek Interpol Red Notice yang diterbitkan oleh SET-NCB Interpol Indonesia yang saat ini terdapat 6 subjek. Jadi kan Anda kira-kira ini balas dendam lah kita ini. Aku minta Anam, kau diam-diam saja, kau minta aku satu, tidak juga lah. Kan itu asas apa ya, saling balas kan. Nah, pertanyaan saya adalah, yang 6 subjek ini siapa Pak? Kasusnya apa? Seberapa penting? Dan kemudian Indonesia atau negara gagal lagi ngejarnya. Hanya karena asasnya ini tidak seimbang. Lalu dari pelajaran dari situ, apa jalan keluar yang akan kita pakai? Menarik ini, menurut saya ini. Jadi mungkin dia tidak menyerahkan tadi berkas perkara yang tadi dijelaskan secara teknis, karena kita minta 6. Mungkin ya. Nah, ini menjadi challenge yang disampaikan tadi pimpinan untuk kita dalami. Itu untuk kasus yang Sofyan Iskandar Nugroho. Nah, berkenaan dengan ini, izin pimpinan, saya mendalami kepada lembaga Hubinter kita ini, karena 2 minggu yang lalu saat kita bicara tentang anggaran biaya untuk Polri, kami juga mengangkat soal Polri. Tadi sudah disampaikan Pak Adang, juga Pak Saparudin soal Hubinter kita ini. Kami melihat Hubinter ini penting sekali dan menjadi wajah negara di perbatasan-perbatasan atau kedaulatan negara. Jadi saya setidak-tidaknya bersama sahabat-sahabat semua merasakan Hubinter ini sangat penting untuk kita. Pertanyaannya, apakah ada pikiran Hubinter setelah sekian tahun hanya punya pos atase 11, cukupnya itu? Cukup nggak sebesar ini dunia ini gitu? Bagaimana dengan negara-negara lain? Ya itu ya, yang misalnya bagaimana dengan Korea, Jepang, mungkin Amerika, karena Amerika cukup luas juga, dan mungkin negara-negara lain. Kita ingin mendapatkan poin itu dulu supaya kita dapatkan apa yang mau kita dorong di Hubinter ini. Nah yang kedua, ngomongin perbatasan, nanti nyambung juga ke teman-teman
TPPO ya. Kemarin juga kami angkat Pak, saya kebetulan melintasi perbatasan itu. Perbatasan darat terpanjang milik kita adalah Kalimantan dengan Malaysia. 966 kilometer itu. Dan pastilah ribuan pos-pos lintas. Saya tidak menyebut ilegal, saya tidak bilang juga jalur tikus, tapi pos-pos lintas yang berkearifan lokal. Karena bisa saja satu klan dia, satu suku yang tinggal di sini, tapi berbeda negara gitu. Yang saya ceritakan kepada Wakapolri waktu itu adalah pelintasan Aru dan seterusnya di situ, Pak. Nah, kemudian kalau pelintasan atau perbatasan terpanjang di laut, nah ini kampung kami nih. Nanti kaitannya juga ke TPPO lah, Sumatera Utara. Kalau kita mulai dari Aceh terus turun Sumatera Utara sampai Riau, sampai ke Kepri, inilah yang terpanjang perlintasan atau perbatasan kita di laut. Pasti juga dengan Hubinter ini. Nah, ini saya minta digambarkan kira-kira seperti apa ini. Dan SDM kita tadi disampaikan sekitar sekian ribu tadi dan bagian perdamaian. Waktu itu saya tanyakan juga, mohon dijawab juga ini Pak. Apakah teman-teman yang sudah kembali dinas ke Indonesia itu dihargai atau diberi penghargaan ya untuk sekolah, untuk ini dan seterusnya. Jauh-jauh dia di sana gitu. Nah yang kedua, ini kaitannya Hubinter. Karena Anda menjadi negara untuk penegakan hukum. Tentu pertanyaan saya, ada beberapa nama yang menjadi PR kita Pak. Pertama, mohon sampai mana ini perkembangannya. Karena ini heboh sekali sejak tahun 2020, 2023 sampai dan seterusnya. Ialah buron terbesar kita, kasus bandar narkoba Freddy Pratama. Ya Pak, berkali-kali Kabareskrim menjelaskan, BNN menjelaskan, dia masih eksis. Terakhir kalau kita baca informasinya, setelah di Thailand, ini diumumkan oleh teman-teman dari Bareskrim waktu itu di Thailand, sekarang informasi terakhir di Myanmar. Nah, apa yang menjadi kendala antara Thailand dan Myanmar dalam konteks hubungan tadi ini kita, internasional kita ini? Kalau Myanmar mungkinkah ini, kalau ini penjelasannya, karena junta militer, kemudian militer yang melindungi, kita tidak bisa masuk gitu. Nah, kalau itu masalahnya, bagaimana ngatasi itu? Sebaliknya, kita apresiasi Dewi Astuti yang 2 ton, bisa ketangkap ketika di Batam itu. Ini sesuatu yang menarik. Mohon penjelasan ini yang Freddy Pratama ini. Ini PR kita udah lama sekali. Kemarin sempat kita deg-degser ini tinggal ngambil gitu. Ternyata tetap nggak dapat. Nah, di mana peran Hubinter untuk ini sehingga ini bisa lepas. Satu lagi ini yang menghebohkan. Terakhir. Sampai-sampai Parlemen Malaysia juga mengangkat soal ini. Yaitu yang sudah ditetapkan tersangka dan dinyatakan DPO saudara RC, ya, Reza Khalid, yang menurut informasi didengar ada di Malaysia. Mendengar juga sudah berkeluarga dengan orang Malaysia. Sampai-sampai Parlemen Malaysia mengangkat ini. Dan kemudian dijawab oleh pemerintahnya, Malaysia sama sekali tidak melindungi Reza Khalid menurut peraturan perundang-undangannya. Pertanyaan berikut, ini terakhir kita dengarkan teman-teman sudah mengeluarkan red notice atau sudah, dan bagaimana posisinya? Karena ini mempertaruhkan wibawa negara. Sudah kadung dinyatakan, berarti kan harus dikejar. Nah, gitu. Ini Malaysia ini sudah disampaikan, nah kita juga mencatat juga mereka sangat serius soal menekan kita soal kasus narkoba. Padahal narkoba paling banyak dari sana gitu. Jadi ini harus, ini namanya kan tadi resiprokal juga ya, saling seimbang dong gitu. Nah jadi seperti apa pandangan teman-teman atau bagaimana kerja Hubinter untuk kasus Reza Khalid ini? Karena kalau sampai ini nggak tertangkap atau tidak bisa dibawa pulang ke Indonesia, ini wajah negara ini. Saya kira itu poin paling penting untuk teman-teman di Hubinter. Sekarang Ibu, saya membaca penjelasan ini Bu, saya senang ini, selamat datang lah, udah hampir setahun ini, nanti 24 Oktober ulang tahun 1 tahun. Kita senang karena ini mewakili kepentingan kita semua. Bentuk TPPO-nya jelas, prosesnya yang 6 ini, baik perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan,
6-6-nya berlaku di kampung saya nih Bu. Di Tanjung Bala, di Asahan, di Batubara. Titik-titiknya pun disekap di situ. Tadi saudara Stefano kasih tahu dari NTT. Malah holdingnya dari NTT sebelum nyebrang ke Malaysia, di tempat kami ini. Di Batubara, Kabupaten Batubara, di Kabupaten Asahan, juga Kota Madya, Tanjung Balai. Caranya ancaman kekerasan dan terus tujuannya dan seterusnya. Lalu upaya yang dilakukan dari 5 ini saya concern 2 Bu. Yang nomor 3 memperkuat pemetaan wilayah rawan, itu yang saya sebut tadi perbatasan. Nah, di Tanjung Balai, Asahan dan Batubara tadi yang saya sebut itu dekat sekali. Istilah kami itu kalau berenang nyampe kami ke Malaysia. Saya pun pernah hampir kalau naik kapal kami begitu datang ombak bisa sampai terbawa ke seberang begitu. Itu ya. Tapi yang saya paling concern nomor 5 Bu, saya concern ini. Ini kaitannya juga dengan kami yang punya dapil. Yaitu memperkuat peran utama pada desa atau kelurahan. Yes. Menurut saya yes. Saya minta Ibu kita hadir di semua kantor-kantor kepala desa. Langsung saja diajak ikut bersama-sama, tim kita sama-sama Ibu, supaya dia tahu berapa warganya yang ada di situ, berapa yang berpergian, berapa yang tak kembali. Jadi data yang paling benar itu ada di desa. Nah, kami ini selalu ada rumah-rumah aspirasi kami yang dapat pengaduan, Pak Hinca, anak saya sudah 2 bulan tidak pulang. Dia juga lapor ke kepala desa dan seterusnya. Jadi yang nomor 5 ini Bu, ini bisa digabungkan plus ini. Lagi-lagi, kalau Hubinter itu saya bercanda nih, Pak Kadip ya, Hubinter itu Babin Kamtipmas terjauh di ujung negara. Dan Babin Kamtipmas adalah Hubinter terdekat di depan-depan rumah. Gitu. Karena hubungannya itu dia. Jadi Babin Kamtipmas Bu ditarik lagi ke situ. Jadi kita punya Babin Kamtipmas, punya kantor kepala desa, balai desa dan kelurahan. Disitulah data itu ada. Mereka lah yang tahu warga yang ini pergi, tidak pergi dan seterusnya. Jadi database-nya ada di situ. Nah, lewat pimpinan saya ingin mengusulkan agar teman-teman di TPPO ini menggandeng kita semua untuk sama-sama kita jaga. Karena ini kejahatan kemanusiaan yang menurut saya sangat tidak manusiawi lah. Dan karena itu kita dukung Ibu, jadi 3 perempuan Serikandi Polri yang akan memimpin ini, Anda menyelamatkan anak-anak Indonesia dari perdagangan orang yang sangat tidak manusiawi itu. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Masih ada